Oke, kita sambut narasumber kita, Ibu Utik Karyati. Selamat sore, Ibu. Ya, selamat sore Pak Yusuf. Salam. Shalom, apa kabar Ibu Utik? Luar biasa, baik-baik aja. Ya, luar biasa karena Tuhan Yesus baik. Amin, Ibu. Amin. Ya, karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang baik. Makanya di dalam firman-Nya dikatakan, jikalau kamu ditampar pipi kanan, berikan juga pipi kirimu. Ini pribadi yang sangat baik, dan dialah Raja Damai. Dikatakan juga, berdoalah buat musuh-musuhmu, mintalah berkat buat mereka. Tidak ada pribadi yang seperti ini. Dia menunjukkan kasih-Nya yang ilahi, dia menunjukkan kuasa-Nya yang sempurna, supaya setiap orang yang percaya kepadanya berlimpah-limpah di dalam kebaikan, di dalam kehidupan, bahkan bisa mencapai apa yang dirindukan manusia selama ini, yaitu kerajaan surga. Oke, Ibu Utik, terima kasih sudah hadir dan mau berbagi dengan kita pada saat ini, dan Ibu bisa ceritakan bagaimana perjumpaan Ibu dengan Tuhan Yesus dari latar belakang dulu, ya, karena Ibu dari iman yang berbeda, yang tadinya seorang antikris, seorang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kuasa Tuhan Yesus bekerja dengan luar biasa, dengan sempurna yang dinyatakan kepada Ibu. Oke? Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Utik. Silakan Ibu. Salam, selamat sore. Buat saudara-saudara terkasih yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini kami akan menyampaikan kebaikannya Tuhan yang sungguh sangat luar biasa atas hidup kami. Perkenalkan dulu, nama saya Utik Karyawati. Saya punya latar belakang dalam keluarga menganut agama Muslim semua. Dan saya waktu menganut agama yang lama itu saya selalu dibimbing, dididik dengan ajaran-ajarannya yang selalu untuk mengaji, untuk bersolat 5 waktu yang harus diajarkan dengan khusyuk, yang mengikuti dengan puasa. Semua ajaran-ajarannya sudah saya pelajari, dan saya dibilang katanya dulu itu saya itu anaknya rajin, anak solehah gitu ya. Pada waktu itu saya menikah juga ketemu dengan suami yang juga seiman. Cuma waktu itu saya tidak bisa menjalani rumah tangga sampai lama ya, hanya 10 tahun saya berumah tangga dengan suami saya, yang akhirnya saya cerai, dan akhirnya saya meninggalkan untuk saya merantau di tempat yang lain, untuk saya bisa bekerja. Jadi waktu itu saya sempat merantau di kota lain, dengan saya nekat gitu. Dan waktu itu saya di sana, saya juga berjuang sendiri dengan kehidupan saya, dengan mengikuti keinginan saya. Jadi waktu itu saya hidup bebas, hidup tidak terkontrol. Dan di situ saya juga hidup dengan kuasa kegelapan gitu ya Pak ya. Ya. Kuasa kegelapan itu dalam pengertian Ibu bagaimana, belajar apa pada waktu itu? Saya waktu itu sempat suka ke dukun gitu, untuk mencari buat hidup saya gitu, kayak susuk, kayak untuk pegangan gitu. Jadi waktu itu saya sempat
bergumul dengan kuasa gelap gitu ya. Iya. Saya menjalani ya lumayan lumayan lama gitu, sampai saya bertemu dengan seseorang yang tadinya saya juga nggak tahu kalau mereka itu orang Kristen gitu. Ibu setelah bercerai baru Ibu istilahnya menggeluti dunia-dunia perdukunan begitu? Iya, karena saya sudah setelah cerai saya kan melarikan diri pindah tempat gitu di kota lain. Jadi saya di Mhm. situ saya sudah istilahnya hidup berjuang sendiri gitu Hmm. dengan kemauan saya sendiri. Jadi saya kadang juga mengikut-ngikut teman gitu. Jadi sampai saya itu bisa apa itu hubungan dengan kuasa gelap gitu. Hmm. Ya Iya, lumayan iya. lama saya menerjuni hal-hal itu. Sampai saya ketemu seseorang itu, seseorang yang Dalam mene- saya juga tidak dalam menyangka sama sekali. dalam menekuni Gimana? ilmu-ilmu perdukunan begitu, apa yang Ibu dapatkan pada waktu itu? Ada hasilnya atau bagaimana, Bu? Saya waktu itu saya juga nggak mendapatkan apa-apa ya. Cuma waktu itu saya itu kan hanya untuk buat apa ya pegangan hidup saya waktu itu. Jadi Hmm. waktu itu saya hidupnya bebas tanpa terkontrol. Saya Hmm. sempat seperti itu karena untuk apa ya untuk penjaga buat hidup saya gitu. Jadi saya itu waktu itu juga sama dukunya dikasih buat ini nanti supaya kamu nggak kenapa-kenapa. Terus dikasih ini nanti supaya kamu gimana-mana nggak ada apa kejahatan yang mau menjahati kamu gitu. Jadi saya sempat nurut aja sama hal-hal seperti itu waktu itu. Sampai saya Oh. sampai saya ketemu dengan seseorang itu, saya masih masih dalam waktu itu juga masih tetap menjalani seperti itu. Karena saya juga ketemu seseorang kan juga saya nggak punya punya rencana dan tujuan apa-apa gitu ya. Orang itu sendiri ya mungkin Tuhan kirim apa gimana ya Pak ya. Dia yang Ya, selalu mendekati saya terus sampai saya bisa menikah. Dari situ saya itu akhirnya selama saya Ibu, selama berapa lama Ibu menekuni dunia perdukunan pada waktu itu? hampir 5 tahun saya. Hampir Dari 5 5 tahun. tahun, dari 5 tahun Ibu menekuni itu sama sekali tidak ada hasilnya atau pernah terbukti bahwa kuasa yang Ibu pelajari itu ada manfaatnya atau ada hasilnya? Atau tidak terbukti sama sekali? Bagaimana perjalanan Ibu? Silakan. Kalau hal itu saya tidak apa ya, tidak mendapatkan hal-hal yang baik gitu ya Hmm. dengan mengikuti hal-hal seperti itu kuasa gelap. Ya waktu itu saya sempat istilahnya untuk apa yang menjadi kemauan saya berhubungan seperti itu. Jadi kuasa gelap iblis-iblis itu bisa membantu saya gitu waktu itu. Jadi Hmm. saya merasa waktu itu tuh juga untuk tidak ada hasil yang untuk hidup saya itu benar-benar bisa damai, bisa puas gitu. Hanya untuk sementara gitu. Apa yang menjadi Hmm. keinginan saya bisa tercapai tapi tidak bisa 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 kekal gitu hanya untuk sementara untuk mengikuti nafsu saya waktu itu. Hmm. Jadi saya sempat sempat bergumul 5 tahun itu sebenarnya ya juga tidak ada hasil yang positif sih buat saya. Kalau saya sekarang Sel- sudah bisa. Selama 5 tahun tidak ada hasilnya, kenapa bisa sampai selama itu Ibu menggeluti? Kan seharusnya kalau Karena misalnya 1 tahun tidak ada hasilnya kan ya ditinggalin aja. Tapi bagaimana cerita Ibu? Kok bisa sampai 5 tahun Ibu tidak karena merasakan waktu apa-apa tapi ya karena waktu itu saya sendiri juga merasa hidup saya merasa sendiri dan saya juga merasa kayak orang apa ya waktu itu saya juga sudah nekat hidup sendiri
akhirnya saya tetap menjalani seperti itu. Sebenarnya memang nggak ada hasilnya, tapi saya tetap jalani seperti itu. Cuma hanya sebatas mengikuti apa ya, hanya nafsu saja Pak, nggak ada itunya saya. Nggak merasakan hasil yang lebih baik gitu loh. Iya. Sampai saya bertemu dengan seseorang ini, jadi saya waktu itu disadarkan, diarahkan gitu. Cuma saya tidak bisa meresponi dulu, tidak begitu saya tanggapin gitu. Tapi lama-lama saya juga berpikir, akhirnya ya itu tadi saya terus merasa istilahnya ada teguran dari Tuhan dengan lewat seseorang ini, ada teguran itu. Saya terus berpikir, terus sedikit-sedikit saya mengikuti arahannya orang ini, yang akhirnya saya bisa bisa dekat dan bisa menjalin hubungan gitu. Tujuan utama Ibu apa sampai menggeluti dunia begitu? Dunia perdukunan, dunia-dunia gaib begitu. Tujuannya apa? Tujuan utamanya itu apa? Karena bercerai dengan suami atau karena ingin supaya dapat pasangan baru atau ingin apa pada waktu Ibu lakukan itu? Pada waktu itu tujuan saya itu karena saya merasa apa itu merantau, hidup sendiri, dan saya juga berjuang untuk hidup sendiri. Jadi tujuan saya waktu itu saya bekerja, saya juga minta untuk pekerjaan saya itu bisa lancar gitu ya Pak ya. Untuk Usaha. bisa ya, saya kerja ngikut orang. Jadi saya kerja itu waktu itu juga serabutan gitu ya, ikut orang. Jadi saya minta ke dukun itu supaya saya itu nanti ada belas kasihan, apa supaya kerjaan saya lancar, apa gimana, seperti itu. Jadi terus waktu itu saya juga istilahnya hanya belajar kepingin tahu waktu itu. Saya pernah sempat belajar kepingin tahu dengan namanya kuasa gelap itu, sempat saya juga menerjuni, tapi waktu itu saya juga ya hal itu sebenarnya juga dilarang ya. Waktu itu saya juga sempat kepingin tahu itu karena saya bukan karena saya punya tujuan, benar-benar tujuan ingin ingin apa itu mencelakai orang sih enggak. Saya hanya kepingin tahu seperti apa sih dengan hubungan dengan apa sama kuasa gelap itu. Saya pernah sempat dipelajari, diajari seperti ini, seperti ini. Tapi tidak saya geluti untuk hidup saya, enggak. Saya hanya sebatas kepingin tahu aja waktu itu. Tapi kalau untuk dari dukun, saya minta pegangan buat ini karena saya waktu itu kan kerja kerja malam gitu ya. Waktu saya ikut kerjasama dengan polsek itu, saya kan selalu kerjanya malam gitu. Jadi saya harus punya punya untuk pegangan supaya saya itu selamat, supaya saya itu aman dari kejahatan nanti kalau di jalan, kalau di nanti gini-gini gitu waktu itu. Supaya sakti gitu ya? Bukan supaya sakti sih ya, bukan, itu kan ilmu. Saya nanti cari ilmu. Kalau sakti itu bukan sakti, bukan saya cari ilmu, saya hanya untuk tubuh saya itu ada yang jaga gitu, hanya seperti itu. Oh, iya, oke. Waktu itu. Setelah saya berjalan 5 tahun itu, saya ketemu seseorang, saya diarahkan, ya ditegur lah ya. Saya juga waktu itu nggak begitu respon, lama-lama saya juga berpikir, akhirnya saya bisa meresponi dengan baik itu sama orang itu, diarahkan, sudah selesai kerjaan seperti itu, nggak usah dilanjutkan terus. Lama-lama kan saya pikir-pikir juga betul juga ya, benar juga. Akhirnya saya mengikuti dengan arahan orang itu tadi. Karena saking sering ketemunya, ya mungkin saya sendiri juga nggak tahu ya, mungkin Tuhan kirim apa gimana. Orang itu tiap hari memang datangin saya, selalu kayak apa tuh memantau saya gitu loh, kayak menyelidiki saya kerjanya seperti apa. Yang akhirnya dia sampai bisa melihat sendiri saya itu kerjanya seperti apa gitu. Akhirnya dia punya keputusan untuk menobatkan saya gitu. Tadi saya itu dibawa pindah ke tempat yang lain, terus saya itu diarahkan, dikasih tahu gitu. Yang akhirnya saya dekat, terus punya hubungan hati, yang akhirnya saya tuh
bisa menikah sama orang itu. Dari Hmm. situ saya merasa, karena saya sudah merasa menikah, akhirnya saya punya pikiran, waktu itu saya juga tiba-tiba kok kepingin saya itu ikut ke gereja gitu loh, ikut ke Tuhan Yesus gitu waktu itu. Hmm. Jadi orang itu tidak pernah ngajak, tidak pernah nawarin mau ikut saya ke apa, pindah ke gereja apa gimana, nggak pernah. Jadi dari saya sendiri saya punya pikiran dan keputusan, kok tiba-tiba saya ini kepingin apa itu ikut Tuhan Yesus ya, begitu. Terus dari situ saya sudah menikah itu, suami saya juga nggak pernah ngajak, nggak pernah nawarin, juga nggak pernah ngajarin. Cuma saya sendiri itu yang selalu untuk melangkah gitu, untuk melangkah dan untuk belajar-belajar gitu. Saya juga nggak tahu kok tiba-tiba itu saya begitu kenal sama orang itu langsung diarahkan, ditegur itu kok tiba-tiba saya langsung bisa berubah gitu, bisa berubah, terus saya bisa mengikut mengikut Tuhan Yesus itu. Habis itu saya tekuni terus sampai saya apa itu belajar 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 dan sampai saya tuh mempunyai anak satu lagi tuh sama suami yang kedua ini, saya terus tetap belajar dan belajar gitu. Tapi suami saya juga nggak pernah ngajarin, juga nggak pernah, sampai saya dulu pernah tanya gitu. Malah suami saya juga bilang bilang tanya aja sama Bapak Gembala gitu. Saya sendiri juga bingung, loh, padahal aslinya kan yang Kristen itu suami saya. Saya kan masih dalam pembelajaran, nggak tahu, Bang. Tapi waktu itu saya juga karena hati saya sendiri, gitu loh, kan hati saya sendiri kok tiba-tiba selalu ingin ke gereja terus ingin selalu ketemu Tuhan Yesus gitu waktu itu. Jadi saya selalu selalu saya telateni, saya selalu datang datang gitu tiap minggu, kalau ada acara di gereja apa selalu datang, karena saya kepingin tahu firmannya itu, pembelajarannya itu seperti apa gitu loh. Yang akhirnya lama-lama saya juga mendapatkan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu seperti ini, juru selamat. Jadi saya waktu itu sempat sempat apa ya, jadi saya tuh kasih mula-mula saya tuh terus nggak sampai bisa berhenti waktu itu, terus selalu punya kerinduan itu sama Tuhan, itu selalu muji nyembah itu waktu itu. Jadi setelah saya belajar dan belajar terus itu, saya juga merasakan ya Tuhan itu sungguh sangat luar biasa buat hidup saya itu. Jadi saya itu ada sentuhan dari Tuhan, ada kasihnya dari Tuhan. Saya itu merasakan semuanya, walaupun saya nggak bisa melihat, tapi itu saya bisa merasakan kebaikannya Tuhan tuh loh, kuasanya Tuhan. Waktu saya dulu dengan saya keyakinan yang dulu itu, saya hubungan sama kuasa gelap itu, saya tuh bener-bener nggak ada merasakan kayak kasih tuh, nggak ada. Hanya merasakan tuh secara duniawi itu hanya sesaat, kayak apa ya, tidak ada nyaman gitu loh, tidak ada nyamannya sama sekali gitu. Kalau sekarang saya begitu mengenal saya Tuhan Yesus itu, saya itu sungguh-sungguh damai sejahtera itu selalu memenuhi dalam hidup saya, walaupun saya itu mengalami banyak pencobaan, itu saya itu selalu merasakan ada damai gitu. Jadi di situ saya waktu tiba-tiba saya merasakan ikut Tuhan Yesus Kristus itu, dalam hati saya memang komitmen ada suami saya. Kalau saya sampai kapanpun saya mau tetap taat dan setia sama Tuhan. Saya juga merasakan, Pak, Tuhan Yesus sungguh sangat baik. Tapi tuh suami Iya, saya juga Ibu. diam aja. Ya, itu hal apa yang paling mendorong Ibu sampai tiba-tiba memutuskan saya mau ikut gereja gitu loh. Padahal suami kan tidak mengajak. Apa yang Ibu rasakan pada waktu itu? Iya, waktu itu saya sendiri juga 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 apa ya? Juga nggak habis pikir, saya juga bingung. Kok tiba-tiba saya seperti kayak ada yang bawa gitu loh, kayak ada yang gandeng saya, kayak ada yang nuntun saya gitu loh. Saya tuh kayak mau apa istilahnya, saya tuh mau diajak gitu. Jadi saya tuh ya kayak orang nggak ngikut aja gitu. Jadi saya kayak sendiri juga bingung. Kok tiba-tiba saya kok
begitu sama orang ini dapat teguran, dapat diarahkan, kok saya tiba-tiba bisa langsung berubah, langsung saya bisa mau mau mengikuti nasihatnya dia, arahnya dia, langsung saya melepaskan semuanya itu. Saya sendiri juga nggak tahu, tapi saya merasakan bahwa saya itu kayak ada yang nuntun saya, kayak ada yang bawa saya, gandeng saya gitu loh. Dari situ Hmm. saya sempat waktu itu merenung, kok saya juga merenungnya berarti ini waktu karena saya dari masa lalu saya hidupnya seperti itu, jadi saya kayak terbuka mata saya itu ada yang gandeng, ada yang nuntun itu. Ini apa Tuhan Yesus ya yang ngajak saya ini? Saya juga gitu. Kok tiba-tiba saya tuh Sebelumnya, bisa sebelumnya Ibu punya pemahaman terhadap Tuhan Yesus itu seperti apa? awalnya saya belum belum sama sekali belum sama sekali ada bisa mengerti pemahaman masalah Tuhan, belum mengerti. Jadi waktu saya Hmm. begitu tiba-tiba saya punya keniatan ingin ke gereja, saya mau apa datang ke gereja itu, dari situ saya muncul selalu ibadah pertama itu, awal pertama itu saya tadinya masih 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 bingung. Setelah itu saya kedua, baru saya tuh merasakan lebih lebih menggebu-gebu gitu. Waktu itu saya belum bisa mengerti, belum bisa memahami. Cuma hanya tiba-tiba saya tuh kayak ada yang bawa gitu, kayak ada yang nuntun gitu. Jadi kayak ada yang seakan-akan itu kayak ada yang nuntun, kamu jangan jalan ke sana, ke sini. Kayak seperti itu. Jadi saya ngikutin aja gitu. Dengan hati saya tuh tiba-tiba saya juga punya komitmen tanpa saya mikir ini Tuhan Yesus seperti apa ya? Apa enggak? Saya tiba-tiba seperti kayak ada yang dorong, ada yang bawa gitu. Hmm. Saya sendiri juga waktu itu sempat kok tiba-tiba saya bisa seperti ini ya. Saya juga Enggak, seperti itu. maksud saya seperti ini, Bu. Di dalam kepercayaan Ibu yang lalu, Ibu Ya. memahami Tuhan Yesus itu seperti apa? Misalnya sebagai nabi atau apa gitu loh. Oh, begitu. Oh, Ya. waktu saya menganut yang keyakinan saya yang lama dulu, kalau saya itu pemahaman masalah Tuhan Yesus Kristus waktu itu saya punya penilaiannya ya negatif ya Pak ya waktu itu. Hmm. Seperti apa, Bu, Karena penilaiannya? ya waktu itu penilaian saya itu Tuhan Yesus itu kan disalib. Kok ada Hmm. katanya Tuhan, tapi kok bisa disalib? Terus Hmm. saya juga penilaiannya kan nggak mungkin lah, wong itu katanya Tuhan, harusnya Tuhan kan bisa berkuasa segalanya, tapi kok bisa disalib? Terus saya juga punya istilahnya kan juga pemikiran negatif itu ya, apa ya Pak ya. Hmm. Waktu itu saya juga, orang Kristen itu juga istilahnya ajarannya nggak bener lah. Waktu itu sempat Ya. seperti itu. Jadi Kafir. saya muncul gitu, tapi saya nggak berani untuk terlalu terlalu untuk apa ya, langsung ngomong cos-cos gitu nggak bisa. Saya hanya punya penilaian seperti itu. Oh, orang Kristen ini ajarannya nggak bener. Hmm. Apalagi kok katanya di gereja nyanyi-nyanyi lah, nangis-nangis, apa gitu. Itu seperti apa sih doanya? Sempat sempat Hmm. saya juga penasaran hal itu dulu itu. Kepingin tahu gitu. Kok katanya yang kok ibadah itu mesti nangis, apa itu terus ketawa-ketawa, keplok-keplok gitu. Sempat muncul seperti itu juga saya. Tapi Hmm. saya kan cuma hanya sebatas waktu itu nggak terlalu saya apa ya Pak ya, nggak berani saya terlalu untuk Ekspresikan. iya, hanya sebatas saya mempunyai penilaian bahwa orang Kristen ini ajarannya nggak bener lah gitu waktu itu. Hmm. Jadi Nah, saya pada sendiri saat pada saat Ibu mau memutuskan mau ikut suami ke gereja, perasaan-perasaan yang pengertian yang lalu itu apakah tidak muncul saat itu? Misalnya Tuhan tapi kok disalib gitu loh. ya tadinya awal-awalnya saya punya pemikiran juga masih dalam belum belum mengerti sama sekali ya. Jadi Hmm. waktu itu saya juga sempat gini, waduh ini nanti kalau mengikut Tuhan Yesus Kristus kan disalib. Ini nanti Hmm.
Saya tuh kalau mati disalib apa gimana ya? Saya sempat juga ada rasa mengikut Tuhan Yesus Kristus karena lihat patung salibnya berdarah itu sempat juga ada rasa kayak takut waktu itu. Karena saya juga belum belum mengerti firman-firman yang disampaikan. Jadi sempat muncul seperti itu. Tapi berhubung saya ada niat hati saya kok kepingin apa itu belajar terus kepingin tahu pembelajaran itu seperti apa sih firman seperti apa sih jadi waktu itu saya tekuni gitu untuk saya bisa mengerti firmannya akhirnya saya mendapatkan oh seperti ini pembelajarannya seperti ini Tuhan Yesus sampai disalib sampai berdarah oh seperti ini kehidupannya tuh harus seperti ini itu baru saya mengerti sedikit demi sedikit gitu yang tadinya saya sama sekali nggak ngerti suami saya aja ditanyain juga nggak begitu pinter. Jadi malah disuruh tanya Bapak Gembala. Saya sendiri juga, waduh saya tanya ya bingung. Akhirnya saya juga belajar membaca sendiri, juga belajar mendengarkan dari firman. Kalau saya membaca Alkitab itu kadang saya kalau terlalu lama membaca, mata saya ini juga pengaruh kayak nggak begitu bisa nyambung. Saya lebih menyambungnya mendengarkan firman yang disampaikan, saya lebih gampang menyambung gitu. Makanya saya Ya, banyak sering mendengarkan firman gitu. Kalau membaca tetap saya membaca, saya ikuti sedikit-sedikit gitu. Tapi kalau mendengarkan saya lebih bisa gampang mengerti gitu, Pak. iya. Terus eh, pada bagian mana Ibu menjadi kuat mempercayai Tuhan Yesus? Misalnya firman yang Ibu dengarkan pada saat penjelasan apa yang semakin meyakinkan Ibu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan? Yang menjadi saya itu kuat di dalam Tuhan. Selama saya mengikut Tuhan Yesus itu, saya kan juga banyak menghadapi tantangan-tantangan ya Pak ya. Dari saya pertama dari keluarga saya sendiri, kakak saya sendiri yang menghina orang Kristen, yang nggak suka dengan orang Kristen, yang menghujat dengan terang-terangan dia istilahnya mengajak saya untuk saya bisa kembali ke keluarga untuk meyakini keyakinan yang lama dan di situ juga memberi harapan buat saya bilangnya kan nanti kalau saya bisa kembali ke dalam satu keluarga lagi keyakinan lama kan hidup saya kan bisa terjamin dengan kakak-kakak saya. Nah, setelah itu dia juga bilang istilahnya namanya menghujat Tuhan itu dengan istilahnya untuk bisa mempengaruhi saya untuk saya bisa kembali lagi waktu itu. Iya. Jadi Sebelum saya Bu Utik, sebelum kita sampai ke situ, saya mau tanya dulu pada bagian mana kalau Ibu datang ke gereja mendengarkan penjelasan khotbah sampai membuat Ibu begitu semakin yakin gitu loh bahwa Tuhan Yesus ini benar-benar Tuhan. Kan Ibu kan mulai ikut gereja. Nah, itu di bagian-bagian mana yang Ibu bisa ceritakan kepada teman-teman sehingga penjelasan-penjelasan itu membuat rasional Ibu itu ketemu atau logika Ibu oh nyambung bahwa Tuhan Yesus ini adalah Tuhan. Pada bagian mana Ibu dengarkan saat khotbah atau bagian-bagian mana? Ibu bisa ceritakan itu. waktu itu saya waktu untuk ibadah mendengarkan firman yang disampaikan saya merasakan Tuhan ada itu karena saya menjalani kehidupan setiap hari-hari itu Pak ya. Dan dari Iya. firman yang disampaikan itu kenapa saya bisa bisa apa ya menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu ada itu. Ya karena saya merasakan hidup saya selama ini ya karena Tuhan gitu loh. Jadi saya sendiri juga merasakan hidup saya ini saya juga merasa Tuhan itu selalu ada di saya. Dan setiap apa yang menjadi pergumulan saya itu
Dan Tuhan itu selalu ikut campur. Dan saya itu merasakan tuh Tuhan itu selalu ada di hidup saya gitu. Jadi Iya. untuk firman-firman yang disampaikan saya juga nggak begitu apa dengan ayat-ayatnya ya, tapi firman-firman yang disampaikan itu saya benar-benar yakin dan percaya kalau Tuhan Yesus itu memang memang Tuhan kita, Tuhan orang Kristen gitu. Saya juga merasakan itu. Iya, Dari memang jadi Ibu saya merasakannya itu dari kehidupan kehidupan dari setiap harinya gitu loh Pak. Apa yang menjadi kehidupan hmm, saya setiap saya menghadapi pergumulan persoalan gitu, saya itu uh, merasakan bahwa Tuhan tuh ada di saya dan selalu ikut campur gitu. hmm. Jadi Ibu merasakan bahwa Tuhan itu nyata gitu ya. Iya, Ya, jadi itulah yang terjadi dengan Ibu Utik bahwa Tuhan Yesus itu bukan hanya Tuhan yang ditulis di dalam buku, tetapi Tuhan Yesus itu adalah perkataan atau firman yang nyata. Jadi terbukti, terjadi di dalam kehidupan Ibu bagaimana Tuhan Yesus punya kuasa, punya penyertaan itu bisa dirasakan, ya. Itu yang terjadi dengan Ibu Utik. Nah, terus kemudian bagaimana Ibu mengambil keputusan bahwa ini adalah Tuhan yang benar, terus kemudian bagaimana reaksi dari orang-orang yang ada di dekat Ibu? Keluarga misalnya atau apapun. kalau kalau saya merasakan bahwa Tuhan Yesus itu memang betul-betul ada di hidup saya dan nyata itu karena saya ini tidak melihat tapi merasakan gitu ya. Saya Ya, tidak melihat tapi benar saya merasakan. Terus untuk orang yang ada di sekitar saya, untuk keluarga saya, teman-teman saya, memang semua banyak meresponi saya dengan negatif ya. Jadi saya juga hmm. hanya 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 apa ya, hanya diam gitu. Jadi Negatif itu dalam pengertian seperti apa yang Ibu alami? ya nggak suka begitu tahu Dari keluarga dulu, keluarga seperti apa reaksi mereka? dari keluarga saya ya seperti kakak saya itu yang menunjukkan bahwa kakak saya itu nggak setuju kalau saya itu ikut suami saya di Kristen gitu ya, yang Hmm, akhirnya hmm, mempunyai tujuan untuk membawa saya kembali di dalam keluarganya karena tahu saya hidup sendiri sama anak saya. Mungkin dalam pemikiran kakak-kakak saya semua mungkin ini adik saya bisa saya ajak berkumpul lagi seperti itu. hmm, Tapi setelah waktu itu kakak saya semua katanya sudah bersepakat, rundingan ingin membawa saya pulang ke Jakarta, ingin kembali dalam satu keluarga lagi. Kakak saya kan menelpon saya. Ya awalnya sih ngomongnya sih baik-baik aja karena kan juga suami saya nggak ada. Kamu yang tunggu apa di sana? Mendingan kamu hmm, kumpul sama keluarga, nanti hidupmu bisa terjamin, kamu bisa kembali lagi ke yang dulu, bilangnya seperti itu. Awalnya sih hmm, juga merayu-rayu gitu. Terus hmm, dia bilang itu menghujat Tuhan itu dengan perkataan-perkataan yang menjadikan saya itu malah jadi berontak gitu ya. Karena saya merasakan hmm, Tuhan Yesus itu baik kok. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Akhirnya yang memberontak itu di dalam hati saya. Tapi saya nggak berani hmm, ngomong. Saya tuh hanya diam aja gitu. Saya pikir, nah, saya percuma nanti berdebat. Saya juga malu dengan kanan kiri karena saya kan hidup di kos. Nanti kedengaran kan juga nggak enak lah. Jadi saya cukup diam aja gitu. Saya dengarkan apa yang menjadi perkataan kakak saya, keinginannya ingin berkumpul. Cuma saya hanya menghormati aja, saya mendengarkan gitu. Mulai jam 7 sampai jam 11 malam, dia kepingin ngajak saya pulang gitu. Habis itu saya tidak sama sekali menjawab, cuma saya hanya berkata, nggak bisa kak, saya bilang gitu.
Cuma itu yang bisa keluar dari mulut saya. Karena saya sudah beban itu di hati saya itu ingin berontak, tapi saya nggak bisa mengeluarkan hal-hal seperti itu. Saya hanya cuma jawab tidak bisa Kak, bilang gitu. Tapi waktu itu setelah ditutup saya sempat bisa lewat SMS itu. Saya sempat lewat SMS, saya kirim ke kakak satunya sampai lima kakak saya kirim sendiri-sendiri dengan kata-kata yang sama itu. Jadi intinya saya hanya menyampaikan kalau saya sudah nggak bisa lagi, maksudnya itu kembali dengan keyakinan saya yang lama. Yang kedua, saya bilang kalau memang keluarga sudah nggak mengakui saya sebagai adiknya, nggak apa-apa. Saya bilang gitu. Yang penting Tuhan Yesus masih tetap mengakui saya, Kak. Saya bilang gitu. Nah, tapi kakak saya yang satunya sempat bisa menjawab. Dia masih punya sedikit hati ke saya. Oh ya udah kalau gitu nggak apa-apa. Kalau kamu mau aja, kalau kamu nggak mau ya sudah. Bilangnya gitu. Tapi yang lainnya enggak. Yang telepon sama, justru yang telepon itu malah sama sekali dia sudah benar-benar membenci lah gitu. Benar-benar enggak menyukai dengan saya lagi karena saya mengikut Tuhan Yesus itu. Saya juga jadi kadang itu saya juga apa ya heran sih. Setelah itu saya sempat, karena hati saya tadi mendengarkan hujatan kakak saya itu, saya berontak dalam hati, saya nggak bisa mengeluarkan, kan jadi kayak terbeban di sini. Begitu saya selesai tutup telepon itu, saya sempat istilahnya bisa berontak lewat nangis saya. Nah, begitu saya bisa nangis itu, nggak tahu saya juga tiba-tiba saya itu kok pegang Alkitab gitu loh. Saya pegang Alkitab, saya buka itu kok pas di situ gitu loh. Padahal saya juga begitu nggak pinter dengan Alkitab ya, gitu. Jadi saya setebel itu, saya itu belajar membaca aja nggak kelar-kelar ini Mas Yan gitu. Makanya saya harus bisa kelarnya itu dibantu mendengarkan firman itu. Tapi begitu saya buka itu kok pas di situ ada ayat yang bisa menguatkan saya gitu. Ayat Jadi apa, Bu? ayat, ya kan ya, kalau apa tuh ya, ayatnya saya tuh nggak di mana ya tuh nggak apa, cuma berbunyi berbahagialah orang-orang yang dianiaya demi namaku. Ya dari situ, cuma ayatnya saya nggak apa ya Pak ya, tapi bunyinya saya yang nyantol sampai sekarang itu, yang nyantol saya bunyinya. Dari situ saya langsung kaget gitu loh. Berbahagialah orang-orang yang dianiaya demi namaku. Jadi saya tuh dari situ merasa malam itu saya sungguh-sungguh kayak terbuka pikiran saya itu, mata saya juga kayak langsung melek gitu. Saya merasa itu Tuhan itu ada di dekat saya waktu itu. Bener-bener merasa, nggak bisa melihat, tapi saya tuh merasakan Tuhan tuh ada di saya. Iya. Nah, anak saya juga pas tidur. Jadi saya tuh bener-bener ada gitu. Cuma nggak bisa dilihat, tapi bener-bener ada waktu itu. Dari situ saya langsung kayak merasa nggak ada rasa apa ya, kayak jengkel, kayak apa tuh nggak ada. Cuma saya merasa, oh ini ada Tuhan tuh kayaknya membela saya gitu, memberikan perlindungan ke saya gitu, merasakan ada saya itu ada damai gitu loh, ada ketenangan di saya itu. Nggak tahu saya sendiri juga gimana ya. Saya nggak bisa, tapi saya nggak bisa melihat, tapi saya bisa merasakan semuanya itu loh Pak. Terus waktu keluarga, kakak-kakak mengajak untuk ibu balik, kira-kira ada tawaran apa dari mereka pada waktu itu? Ya tidak ada tawaran apa-apa sih, hanya cuma sekali waktu itu. Setelah itu sampai detik ini juga nggak ada, karena ya saya sudah mengambil keputusan seperti itu. Mungkin mereka juga sudah nggak bisa, nggak ada harapan lagi untuk ngajak lagi gitu ya Pak ya, karena selama ini juga nggak ada nggak ada omongan lagi gitu loh, hanya tetap hubungan baik gitu aja, tetap hubungan baik. Soalnya dari saya sendiri yang selalu mengawali, kalau mereka juga nggak begitu nggak begitu merespon lah dengan baik gitu loh. Sudah menunjukkan bahwa mereka itu nggak suka dengan orang Kristen. Tapi saya tidak begitu terlalu saya bawa Pak ya, saya selalu ngawali untuk selalu memulai dengan komunikasi gitu.
ya melewati komunikasi, ngobrol-ngobrol, tanya kabar-kabar gitu aja. Jadi nggak pernah terlalu anu. Karena saya juga sudah lama nggak pulang ke Jakarta gitu. Selama ibu meninggal. Jadi sekarang kakak saya juga biasa-biasa aja, sudah nggak terlalu itu sama saya. Selama saya mengikut Tuhan Yesus itu, dia nggak kayak dulu. Dulu kan sayangnya kelihatan, kalau sekarang kan sudah nggak kelihatan, karena saya kan paling kecil. Cuma saya dalam hati, saya tuh punya kenekatan dan punya hati yang niat saya itu dengan Tuhan itu. Saya nggak, istilahnya nggak takut dengan apapun, nggak khawatir dengan apapun, karena saya merasa ada Tuhan gitu aja. Dari situ saya sampai detik ini bisa bisa apa ya, bisa hidup dengan baik gitu. Ya, jadi tidak ada tawaran apapun ya Bu dari saudara, cuma hanya mengajak supaya ibu bisa balik ke keyakinan yang lama gitu. Iya, tuh. Ya, oke. Terus bagaimana kondisi hubungan ibu dengan keluarga sampai saat ini? Iya, sampai di mana ya Pak tadi? Ini Ya, tadi jadi loh ini. jadi bagaimana keluarga pada waktu itu artinya mau mengajak ibu kembali. Yang ibu katakan tadi bahwa mereka bilang mereka akan sujud itu seperti apa, Bu? Jika ibu kembali kepada ini. Ya, karena harapan kakak saya untuk saya bisa kembali di dalam satu keluarga lagi, dia sampai mengatakan seperti itu karena harapannya supaya saya ini bisa mau kembali lagi di dalam satu keluarga lagi gitu. Jadi dia bilang seperti ini, kalau kamu nanti mau kembali ke kumpul lagi sama saudara, sama keluarga, nanti hidupmu bisa terjamin. Nanti kalau kamu mau pulang ke Jakarta, nanti aku bisa sujud kakimu, bilangnya gitu. Saya juga sempat Maksudnya kaget. maksudnya dalam pengertian ibu disuruh kembali kepada keyakinan lama begitu. Iya. Jadi kalau Iya. seumpama saya mau kembali keyakinan lama, kakak saya itu sampai sujud di kaki saya. Saya bisa memahami maksudnya seperti itu. Saya sempat kaget juga. Saya dalam hati, waduh, saya ini kayak Tuhan jadinya. Kayak gitu. Cuma saya tuh nggak reaksi apa-apa, cuma saya dengarkan gitu aja. Karena saya juga bingung mau jawab itu seperti apa, saya tuh bingung, nggak ngerti. Jadi kakak saya sendiri yang ngomong sendiri mulai jam 7 sampai jam 11 itu lumayan lama ya Pak ya. Sampai saya tuh tangan saya tuh pegel gini terus itu. Jadi saya nyambung dengan maksudnya kakak saya tuh nyambung gitu. Sampai kakak saya tuh bilang seperti itu karena saya nggak ada respon, nggak ada reaksi jawab gitu. Jadi saya hanya diam gitu. Waktu itu saya juga bingung untuk menjawabnya. Saya tuh harus jawab seperti apa ya? Kalau saya nanti istilahnya mau ngomong masalah Tuhan Yesus, nanti kebaiknya Tuhan seperti ini itu, otomatis nanti akhirnya jadi berdebat. Jadi pemikiran saya lebih baik saya diam gitu, saya dengarkan. Karena saya sendiri juga nggak mau istilahnya juga ribut, nggak mau melawan dengan kakak saya, ya saya hanya cukup diam. Cuma yang terakhir saya hanya bilang nggak bisa Kak, saya cuma hanya seperti itu saya. Jadi saya nggak ngomong panjang lebar gitu, nggak. Saya hanya bilang kalau saya tuh nggak bisa Kak, itu aja. Cuma dari jawaban saya seperti itu, saya nggak tahu ya menjadikan kakak saya sakit hati apa gimana, saya juga nggak tahu. Jadi mereka sama saya ini sudah nggak saudara cuma namanya, tapi sudah nggak kayak saudara, nggak kayak dulu lagi gitu. Nggak kayak dulu saya seperti adiknya yang dulu gitu, sudah nggak jauh sekarang gitu. Tuh. Jadi kalau nggak saya sendiri yang untuk mengawali, untuk selalu apa ya tuh menganggap mereka kakak saya, ya mereka juga biasa-biasa aja gitu. Iya, baik Ibu. Jadi artinya jadi saya juga harus mengawali terus gitu Pak. Harus mengawali untuk selalu berbicara dengan kakak saya gitu. Oke. Cuma lama-lama kakak saya juga Ibu bisa akhirnya dengar saya? bisa. Halo? Halo ya? Ibu bisa dengar saya? Iya. Iya, iya. Oke, Bu.
Saya sudah paham maksudnya. Jadi Ibu kan sudah baca firman bahwa kita yang berbahagialah kalau kamu dianiaya karena namaku. Berbahagialah kalau kamu dihina karena namaku. Karena memang itu penggenapan firman Tuhan, konsekuensinya. Jadi bagaimana kuasa kegelapan itu akan memberdayakan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan untuk supaya apa? Supaya kita ini jadi dikucilkan, atau kita ini akhirnya jadi merasa diabaikan. Tetapi Tuhan sudah mengatakan di dalam Matius itu, Bu, di dalam Matius 5, Ibu bisa baca bahwa memang sudah dikatakan seperti itu. Berbahagialah kalau kamu dianiaya karena namaku. Jadi itu jelas ya, bagaimana Tuhan itu sudah menyatakan, dan firman ini adalah kebenaran. Jadi apa yang ditulis itu dialami, benar-benar terjadi di dalam hidup kita. Kalau ditulis tidak dialami, saya ragu dengan apa yang ditulis di dalam buku ini, karena bisa-bisa saja itu karangan. Tapi ini berbeda, ini luar biasa sekali, karena yang ditulis semua di sini kita alami. Yang ditulis semua di sini terjadi di dalam hidup kita. Baik itu kuasanya, baik itu tentang kasihnya, baik tentang fakta-fakta sejarah, bukti-bukti yang otentik, seperti yang terjadi, seperti yang saya katakan tadi Abraham. Bahwa Abraham itu ada firman yang mengatakan bahwa bawalah anakmu Abraham dan sembelilah dia di Bukit Moria. Itu penjelasan yang sangat sempurna kalau kita bertitik tolak kepada Abraham, ya. Abraham sebagai orang besar yang dipilih Tuhan pada waktu itu. Nah, kalau kita mengacu kepada peristiwa Abraham, maka tidak bisa dibantah, ini adalah firman Tuhan. Kenapa Tuhan menyuruh Abraham melakukan itu? Apakah Tuhan sedang melakukan sandiwara? Apakah Tuhan sedang melakukan atraksi? Atau bukan, itu supaya manusia sudah ada gambaran. Manusia sudah mengerti bahwa satu waktu Bapa yang baik, Bapa di surga itu akan mengorbankan, menyembelih sendiri anaknya di atas kayu salib. Lewat peristiwa salib itu. Makanya itulah dikatakan Abraham pergi ke Bukit Moria dan sembelih anakmu. Jadi firman ini tidak bisa dibantah, saudaraku, bahwa ini adalah kebenaran. Yohanes 3 ayat 16, itu adalah penggenapannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, ingat ya, Abraham dengan anaknya ini paralel ini. Gitu. Memahami kebenaran itu seperti itu. Jadi jangan sampai kita disesatkan dengan setan. Setan itu rajanya pendusta, ya. Dia membohongi terus. Masa Tuhan disalib? Nah itu perkataan setan yang selalu membodohi manusia. Oke Bu, mungkin di bagian terakhir Ibu bisa ceritakan mujizat apa saja yang Ibu alami setelah Ibu percaya Tuhan Yesus. Silakan Bu. Mujizat-mujizat yang saya alami setelah saya terima Tuhan Yesus itu banyak sekali ya Pak ya. Tapi yang saya merasakan yang lebih terlihat itu waktu itu setelah suami saya dipanggil Tuhan. Iya. Ini suaranya kok berbeda. Iya, lanjut. Setelah suami saya dipanggil Tuhan itu, di situ saya sama Tuhan tuh mulai diproses, saya dibentuk, diubah ya Pak ya. Jadi waktu suami saya dipanggil Tuhan itu, pertama suami saya kan meninggalkan tanggal 15 Januari. Dari situ saya waktu itu masih ngontrak. Kontrakan saya itu habisnya Maret tanggal 25. Nah, waktu itu saya juga sudah tahu kalau saya ini waktunya keluar. Kok ya pas gitu ya. Tanggal Januari, tanggal 15 suami saya dipanggil Tuhan. Bulan Maret kontrakan saya habis. Saya itu waktu itu sempat bingung, saya ini mau kemana ya. Kondisi pikiran saya itu sudah ngeblank, saya nggak tahu saya arah kemana, mau pindah kemana. Saya sendiri dengan anak saya, saudara saya sudah kayak nggak peduli, gitu ya. Jadi saya juga karena saya
ngeblank, saya nggak bisa berpikir. Tuhan itu memang maha penuh dengan kasih ya dan mengasihi ya. Jadi saya tuh sama Tuhan sudah berserah gitu. Waktu itu saya juga nggak benar-benar nggak habis pikir, saya juga nggak nyangka gitu ya. Wong saya tuh ngontrak 3 tahun, sudah waktunya keluar. Harusnya kan saya juga juga harus keluar, memang sudah waktunya pas gitu. Jadi saya harus keluar, tapi saya memang bilang sama yang punya rumah, saya minta waktu dulu sampai 40 hari ya Pak. Oh ya nggak apa-apa Bu. Tapi saya setelah itu memang harus keluar karena rumah kan mau direnovasi. Nah, dari situ saya bingung. Bingungnya saya tuh sudah nggak bisa mikir, ini saya kemana, saya ngontrak pakai uang apa, itu saya sudah nggak mikir sama sekali, nggak tahu saya itu. Kok tiba-tiba itu yang punya rumah tuh datang. Rumah itu dijual. Ah, yang beli yang datang, yang punya rumah nggak ngomong, nggak ngasih tahu. Yang beli itu yang datang. Itu eh, habis itu datang saya juga kaget, saya nggak kenal. Yang saya kenalnya kan yang punya rumah. Terus bapak itu bilang, Bu permisi. Oh ya Pak, ada apa? Ini saya yang beli rumah ini, Bu. Kan rencananya mau direnovasi. Uh, Ibu nanti keluarnya kapan? Saya juga sempat ada jengkel sedikit ya, soalnya saya sudah bilang sama yang punya rumah, saya nunggu 40 hari Pak. Maksud saya itu jangan diusir dulu gitu. Cuma waktu itu saya sempat jengkel, tapi saya tahan. Terus orang itu minta permisi masuk ya, saya suruh masuk gitu ya. Habis itu dia bilang, Bu nanti kalau sudah selesai Ibu itu ya Bu ya, bisa apa maksudnya bisa keluar karena mau direnovasi gitu. Oh ya Pak, memang saya rencananya seperti itu. Saya tunggu 40 hari ya Pak. Ya saya sudah bilang sama yang punya rumah gitu. Oh ya Bu, nggak apa-apa. Terus ini uang kontrakannya Ibu ya saya kembalikan. Saya juga kaget loh. Ini kan saya kan kontrakan sudah habis selesai gitu loh. Nah, dari situ saya bingung loh. Ini uang kontrakan apa Pak? Ibu kan bisa cari tempat lain nanti bisa cari kontrakan lagi. Ini dipakai aja buat ngontrak itu. Saya juga, loh kan saya sudah selesai Pak, ini sudah waktunya keluar. Nggak apa-apa Bu, ini pakai aja. Terus yang ini, yang amplop satunya ini saya uh, buat apa tuh, buat ngelawat gitu, bilangnya gitu. Oh lah Pak, saya juga sempat kaget juga ya. Ini ya Tuhan, aku juga sampai bingung aku sama ngomong ya apa aku ini. Kan sebenarnya kan saya sudah waktunya sudah keluar kan, kok tiba-tiba uangnya dikembalikan lagi gitu. Nah, terus saya ya cari tempat lagi gitu ya di daerah-daerah situ. Jadi saya begitu saya belum belum sempat cari tempat, teman saya ngajak pindah ke Blimbing, daerah tempat yang dekat apa itu yang dekat teman saya itu. Saya dibawa sama teman saya itu dicarikan tempat dulu di kos, nanti sambil cari kerjaan gitu. Setelah itu saya juga nggak habis pikir, nggak ngerti. Ini saya tuh dibawa sini tuh juga kayak nggak bisa mikir. Saya tuh hanya kayak berserah gitu loh, kayak nggak bisa gitu saya tuh. Saya asal jalan, asal ngikut kayak gitu. Jadi saya tuh kayak nggak bisa dengan mikir jernih gitu ya Pak ya. Saya ngikut aja sama teman saya itu. Nah, nanti di sini ya, nanti sambil cari kerjaan di sini. Udah ini anaknya saya sekolahkan, dimasukkan di sekolah, sudah dibiayai semuanya, sudah diurusi gitu ya. Saya juga bingung, saya tuh sampai tolak ini sampai saya tuh ngomong apa sih sampai bingung. Nah, saya juga setelah itu saya malam itu juga merenung. Tuhan, terima kasih. Ini kalau nggak perbuatannya Tuhan nggak mungkin loh ini. Ini Tuhan mulai saya pindah dari kontrakan itu sampai anak saya sekolah itu kalau semuanya tuh kalau nggak tangan Tuhan yang bekerja juga nggak mungkin. Saya tuh merenung ngomong-ngomong sendiri, saya jawab-jawab sendiri saya itu. Setelah itu saya dipindahkan sama teman saya, sudah diurusi semua sekolahnya anak saya sampai ke SMP keluar gitu. Ya itu, jadi saya baru bisa, saya juga apa ya, selalu selalu berdoa setiap malam jam 2 jam 3 saya selalu bangun kan. Saya tuh nggak tahu, ini setiap jam segitu saya tuh selalu dibangunkan gitu. Jadi di situ saya dibangunkan karena mata ngantuk. Saya tuh seakan-akan itu suruh berdoa gitu. Jadi setiap sampai sekarang itu jam 3
jam 2. Ini saya itu seakan-akan itu ada yang membangunkan, harus bangun gitu ya. Dari situ kadang saya tuh kalau kecapean nggak kuat, saya ikuti kedagingan saya tidur. Kalau enggak saya langsung duduk gitu ya. Duduk, wis dengan saya ambil ngantuk-ngantuk, saya selalu berdoa, nggak tahu saya, pokoknya saya berdoanya tuh mengucapkan syukur gitu ya. Selalu seperti itu saya tuh. Jadi bukan saya, niat saya tuh mau bangun jam segini, enggak. Saya selalu dibangunkan gitu jam 2, jam 3. Dari situ saya, setelah saya sudah istilahnya saya dibentuk sama Tuhan ya, diproses dengan lewat lewat pergumulan-pergumulan itu, saya itu merenung gitu ya Pak, merenung juga, saya itu merenungi firman Tuhan tuh maunya seperti apa sih, saya tuh nggak ngerti, tapi saya belajar dari firman itu, lama-lama saya tuh bisa memahami maksudnya Tuhan itu, saya tuh dibentuk, diproses, dipulihkan untuk hidup yang baik, menjadi orang yang baik. Saya tuh kadang tuh juga selalu berpikir dan merenung gitu, maksudnya Tuhan ini apa gitu loh. Dari situ saya setelah saya sama teman saya dipindah itu, saya sudah ditolong itu setahun, teman saya meninggal. Terus saya jadi gini, ini ada apa sih? Kok suami saya dipanggil? Terus orang ini seakan-akan tuh kayak disuruh Tuhan ya. Saya dipindah di sini, sekolah mereka yang ngurusi, yang biayai, tanpa ada pernah sebelumnya nggak ada rencana omong-omongan rundingan nanti gini ya enggak. Itu langsung spontan gitu. Nah, jadi langsung gitu, begitu suami saya meninggal itu langsung dia itu ngikuti saya tuh sampai selesai kremasian suami saya itu, terus dia itu sampai ngikutin di rumah terus, padahal orang-orang sudah pulang, dia ngikutin terus sampai dia itu terus ngajak saya ke sana itu. Setelah itu saya juga bingung, ini ada apa sih, kok tiba-tiba teman saya juga dipanggil, orang-orang yang saya kasih semuanya dipanggil. Saya itu sampai merenung, ada apa sih, aku bingung saya juga kan. Jadi saya juga waktu itu paham, oh ini Tuhan, maksudnya Tuhan itu apa ya, istilahnya mengatur hidup saya ya, lewat teman saya tadi itu, untuk saya itu diubah, dibentuk, diproses itu lebih lebih dalam lagi. Jadi saya itu makanya saya itu selalu belajar terus dengan firman itu. Saya juga belajar untuk bisa bisa apa ya, hidup dengan memikul salib itu. Karena saya juga selama ini kan saya juga hidup selalu banyak dengan memikul salib itu, saya itu banyak sedikit, kadang itu kedagingan saya tuh muncul tuh protes gitu. Yang akhirnya saya ini lama-lama ini juga harus bisa bisa tahan uji gitu. Dengan lewat proses, lewat dibentuk itu, saya tuh sungguh-sungguh sebenarnya itu ampun-ampun ya Pak ya, karena saya itu sekarang sudah merasa Tuhan Yesus itu terlalu baik buat saya, dan saya juga banyak mengalami kebaikan. Jadi saya sekarang selalu sama Tuhan itu, udah saya berserah sama Tuhan. Saya kadang juga bertanya sama Tuhan, Tuhan saya itu harus seperti apa yang harus saya lakukan, apa yang saya perbuat dengan kehidupan yang kau berikan saat ini. Soalnya saya sendiri juga selalu saya tanya sama Tuhan, mau apa saya tanya Tuhan, soalnya saya juga bingung ini mau apa ya, saya juga nggak kerja. Jadi saya itu selalu tanya, itu pun nanti Tuhan selalu apa ya, selalu ngasih petunjuk, selalu tiba-tiba tuh ngasih petunjuk, saya tuh diarahkan sini, seperti itu. Jadi saya tuh sekarang itu sudah nggak kayak dulu selalu punya rasa khawatir, kayak nanti kalau nggak makan nanti ya apa ya, nggak minum nanti ya apa ya. Jadi sekarang saya sudah percaya dan yakin sama Tuhan gitu ya. Tuhan pasti pelihara hidup saya. Tuhan pasti sediakan dengan segala apa yang menjadi keperluan saya. Walaupun kadang saya tuh masih ada muncul kedagingan sedikit, waduh bingung saya ini nanti ya apa ya, besok ini ya apa. Tapi saya tetap selalu percaya sama Tuhan. Tuhan selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya itu. Halo? Ya, ya Bu Tik, terima kasih. Ya, Tuhan Yesus Tuhan yang baik, yang telah menyatakan
kuasanya kepada Ibu Utik, dan bagaimana kita sudah dengarkan sebuah perjalanan dari yang orang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi kasih Tuhan begitu sempurna dan menyentuh narasumber sehingga beliau bisa begitu yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Karena itu adalah pembuktian dan terbukti dan dibuktikan oleh Ibu Utik sendiri. Jadi sekalipun ada ajakan oleh pihak keluarga untuk kembali kepada keyakinannya yang dulu, maka beliau memutuskan dengan tegas, sekalipun hubungan keluarga menjadi terganggu, artinya mereka tidak mengakui Ibu Utik, atau mereka seperti bukan lagi saudara, tetapi itu tidak mempengaruhi seorang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, sudah mengenal Tuhan, sudah mengalami Tuhan, dan Bu Utik tetap yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang mengasihi hidupnya, dan Tuhan yang menyelamatkan hidupnya. Oke teman-teman, terima kasih buat Ibu Utik atas kesaksiannya yang luar biasa. Doa kami buat Ibu, Tuhan pakai luar biasa. Bagi teman-teman yang ingin mendukung Ibu Utik, nomor rekeningnya kami taruh di layar deskripsi. Oke, doa kami juga buat semuanya. Tuhan memberkati kita semua dan kita akan berjumpa di program selanjutnya, dan salam kemenangan. Amin.